Ya, Anda kembali di Breaking News TV One, pemirsa. Mas Uki masih bergabung dengan kami, Mas Uki? Masih. Baik, ini kita juga mau tanyain soal senior junior nih Mas, apalagi wamen-wamen banyak yang baru ya, usia-usianya sangat muda gitu. Kita juga pengen tahu kemudian interaksinya seperti apa. Nah, kebetulan sekali ini wamen sedang keluar ya dari Akmil Magelang, ini meninggalkan Akmil Magelang sebelum pada akhirnya menuju ke Bandara Adi Sucipto. Ini adalah gambar para wamen dan juga kepala badan. Ini sudah keluar gerbang Akmil Magelang, Jawa Tengah. Sama seperti tadi para menteri ya Mas Diki ya. Mereka keluar berjalan kaki menyapa masyarakat, awak media. Ini kita dengarkan pernyataan. Sehingga mudah-mudahan dengan kebersamaan dibangun oleh Pak Prabowo bisa membangun bangsa ini dengan baik. Semua tidurnya hanya 2-3 jam. Tapi tidak ada satupun yang ngantuk saya, tapi bisa memenangkan ngantuknya gitu loh ya. Dan betul-betul kita bahagia sekali. Terima kasih buat Pak Prabowo, luar biasa. Iya, jadi setiap pagi kita langsung ada sirene bangunin jam 4 sore, jam 4 pagi, ya kan. Kita mau makan juga ada instruksi untuk lonceng, ya kan. Kita mau makan juga waktunya nggak lama, mulai makan kita berdoa. Setelah itu 15 menit dikasih waktu untuk makan, lonceng bunyi lagi, langsung berhenti makan. Wah, jadi kita harus cepat-cepat. Sampai ada yang bercanda, kalau kamu nggak terlalu lambat makan, jangan gigit, jangan dikunyah, langsung telan aja. Tapi itu luar biasa, pengalaman yang baik. Cerita unik apa? Cerita-cerita unik di glamping seperti apa? Ya, artinya kalau di camping itu ya namanya kita kan baru kenal ya kan. Tapi yang saya luar biasa, walaupun ini baru, tak ada satupun yang terlambat. Semua on time, ya on time semuanya, nggak ada yang terlambat satupun. Jadi karena apa? Katakanlah jam 8 dimulai acara, jam 8.45 sudah ada pemberitahuan dengan mikrofon bergeser 15 menit lagi gitu kira-kira gitu ya. Jadi disiplin oke lah, ya, bagus sekali. Nggak sempat lama kita di tenda, semuanya itu kan semua kan ada habis kita pagi-pagi jam 4 ya kan bangun, kemudian jam 5 olahraga, selesai jam 7 kita bersih-bersih, udah makan pagi, kemudian langsung dapat pengarahan dari Bapak Presiden gitu. Ya, jadi oke. Ya. Apa kan udah dijawab. Hari ini saya kira nambah kekompakan, kita ada olahraga bersama, ada yang naik Gunung Tidar. Jadi sebagian besar tadi ada yang naik Gunung Tidar, naik Bukit Tidar ya. Menambah kekompakan ya, jadi seru sih. Tidar nggak Mas Dar? Hah? Yang termasuk naik Tidar nggak? Saya termasuk naik, Kalau nggak salah mungkin setengah dari rombongan naik Bukit Tidar, sisanya ada yang ke pavilionnya Pak Prabowo dulu waktu Taruna, sebagian ada yang yoga, ada yang main voli dan seterusnya. Jadi hari ini setelah makan pagi olahraga, setelah olahraga senam, setelah itu olahraga mandiri, habis itu persiapan untuk makan dan ya perpisahan lah gitu, walaupun hari Senin udah kerja lagi gitu. Pak Prabowo sama Mas Gibran ikut ke Lembah Tidar nggak? Pak Prabowo sama Mas Gibrannya kalau nggak salah kegiatan lain, karena mandiri jadi bebas, cuman memang banyak yang ke Lembah Tidar gitu. Masih di Gunung Tidar nggak ngapain aja? Ya kita kan Gunung Tidar ini mitosnya kan pakunya Jawa, jadi ya kemudian banyak mitos ini paku, kemudian sakralnya Akmil, jadi orang tuh pada penasaran dan saya kira banyak yang puas sampai puncak semua, jadi nggak ada yang gagal. Oke, thank you, makasih. Baris berbaris, jadi pengalaman yang luar biasa dibanding dan selain itu juga banyak sekali pembekalan materi yang diberikan kepada kita. Pokoknya ya yang terpenting ini mendorong kolaborasi lintas menteri. Jadi mudah-mudahan kita bisa menghasilkan karya yang terbaik untuk bangsa. Justru seru banget, sumpah. Kalau tadi disampaikan 3-4 tahun itu adalah target beliau yang itu harus selesai. Semua infrastruktur supaya bisa segera dipergunakan baik oleh eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Kira-kira gitu. Strategi seperti apa itu Pak? Strategi seperti apa? Strateginya? Yuk bangun secepat-cepatnya gitu.
Satu, bingung ini. Setelah retreat ini ada target khusus nggak sih dari Pak Prabowo untuk jangka pendeknya seperti apa pemerintah? Pemerintahan beliau. Semua program-program prioritas dalam waktu cepat harus segera dikerjakan. Beliau akan kembali ke Jakarta. Pada pakai seragam krem-krem itu emang seragam. Enggak, itu kita sambut Pak Prabowo dulu. Ya, sambut Pak Presiden dulu ya. Sudah. Pak Basuki, kita lanjutkan lagi. Belum ada datanya. Nanti kita belum. Kita sambut beliau dulu. Pak Prabowo. Terharu. Ya, perjuangan panjang. Ya pemirsa, ternyata di saat yang bersamaan Presiden Prabowo Subianto juga keluar dari Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah dengan menggunakan kendaraan Maung Garuda diiringi dengan pasukan pengaman Presiden. Tadi tidak lama setelah para wakil menteri dan kepala badan keluar dari Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Tadi memang dijadwalkan harusnya pukul 11 Presiden meninggalkan Akmil, tapi 11 kurang tadi sudah keluar tidak lama berbarengan dengan para wakil menteri dan kepala badan yang meninggalkan Akmil untuk menuju ke Bandara Adi Sucipto dan kembali ke Jakarta. Kami akan terus mengabarkan informasi terbaru dari perjalanan para menteri dan wakil menteri serta kepala badan dan utusan khusus Presiden di Kabinet Merah Putih. Sesaat lagi, usai jeda berikut kami akan kembali untuk Anda. Ya, Anda kembali di Breaking News TV One, pemirsa. Saya langsung saja ke Mas Diki, mungkin terlebih dahulu Mas Diki bisa menyampaikan secara singkat harapannya ke depan seperti apa untuk pemerintahan yang akan datang. Ya, jadi dalam 1 minggu ini kita bisa lihat ada upaya membangun fondasi, capacity building, dilanjutkan dengan team building, harapannya kemudian Kabinet Merah Putih bisa kompak, solid, dan ini akan jadi modal untuk ke depan. Tetapi tantangan tidak berhenti setelah kompaknya Kabinet Merah Putih, tapi nanti perlu dilanjutkan bagaimana masing-masing kementerian lembaga ini bisa juga membuat kompak di institusinya masing-masing, dan kemudian koordinasi harus terus jalan, komunikasi baik, tadi nyaman, bisa kemudian punya arah yang jelas. Betul. Bahwa tujuan satu dari pemerintahan ini. Oke, baik. Ke Mas Uki. Mas Uki, kita ingin tahu Mas Uki, target dalam waktu dekatnya ini, target jangka pendek yang akan dilakukan oleh pemerintahan yang sekarang ini seperti apa, Mas? Ya, target yang paling dekat ya itu adalah kementerian-kementerian yang akan diterbitkan perpresnya tanggal 31 Desember ini sudah betul-betul siap untuk running, sudah betul-betul siap untuk take off. Jadi kami ingin menjawab keraguan-raguan ya, bahwa ada yang bilang, oh kalau kementerian baru itu biasanya membutuhkan waktu untuk take off itu sekian bulan, bahkan ada yang bilang sekian tahun gitu. Jadi ini tidak ada sebenarnya kementerian yang baru ya, yang ada adalah kementerian lama dipecah ya, yang dari tadinya 1 menjadi 2, yang tadinya 1 bahkan ada yang menjadi 3, kurang lebih seperti itu. Jadi kami juga paham ya bahwa harapan masyarakat, harapan publik, harapan rakyat begitu besar ya. Terakhir di survei indikator politik itu ada 84% ya yang mengatakan bahwa Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo itu layak diberikan harapan. Baik. Ya. Atau mereka berharap kepada pemerintahan yang baru, dan kami tidak ingin mengecewakan ya, karena harapan yang tinggi ini kan ada 2 artinya ya. Yang pertama, mereka tidak memiliki sentimen negatif terhadap kami ya. Lalu yang kedua, akan tetapi ini adalah sebuah harapan yang harus ditunaikan menjadi kepuasan. Jadi kami akan terus ya memantau ekspektasi publik, dan
mudah-mudahan ya mohon doanya setelah dari sini kabinet betul-betul bisa bekerja, satu visi langsung aksi. Jadi mohon doakan. Baik Mas Uki, pastinya kita doakan karena ini demi kesejahteraan masyarakat kita semua ya. Baik, terima kasih banyak Mas Uki, tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Mas Diki C. Pelupesi, pakar psikolog politik UI. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung di Breaking News TV One kali ini. Kami akan hadirkan kembali informasi terbaru dari perjalanan para menteri dan wakil menteri yang sudah melakukan pembekalan di Akmil Militer di Magelang, Jawa Tengah. Di program selanjutnya di Kabar Siang, saya Putri Windasari pamit menutup Breaking News TV One. Terima kasih, sampai jumpa.